Walau kanat lahu salatun, kalau seandainya memang ada salat untuk orang tersebut, lalu dia lahu thawab, tentu diharapkan dia dapat pahala, walam yakhsha 'alal iqab, dan tidak dikhawatirkan iqab. Tapi kalau hukuman akan ditiwa salat, apa namanya? Dia melakukan salat tapi dia mendapat hukuman, kepalanya akan dirubah menjadi kepala keledai, rupanya dirubah menjadi rupa keledai. Salat apa yang dia dapat dengan kondisi? Nah, dengan demikian maka kita tahu bahwa pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa salat tersebut batal dan orang itu berdosa. Jadi ada dua pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan salatnya sah tetapi ma'al isim. Dari dua pandangan tersebut ulama bersepakat dalam satu perkara. Apa sepakatnya? Berdosa. Itu tidak berbeda pendapat. Jadi hati-hatilah itu orang salat berjamaah. Takajabana awak jangan didahului je imam. Berdosanya bersepakat para ulama, haramnya bersepakat. Cuma perbedaannya terjadi pada perkara salat yang dia lakukan, apakah batal atau tidak. Akibatnya apa nanti? Bagi yang mengatakan salatnya itu batal, maka tentu dia tidak gugur kewajibannya kalau salat itu salat fardu ya, dan dia wajib mengulang kembali salatnya. Jadi dampak dari perbedaan pendapat itu. Dan bagi orang yang mengatakan bahwa salat itu sah tapi berdosa, dalam kondisi seperti itu tentu salatnya telah gugur kewajibannya. Kalau itu salat fardu, dia tidak perlu mengulang lagi, tapi dia memikul dosa. Bagaimana pandangan kita dari berbagai pendapat itu? Nah, ketika kita melihat, tentu orang yang mendahului imam ini tidak satu kondisi dan keadaan. Perlu diingat. Yang pertama, dia aliman, mengetahui hukumnya. Yang mengaji ini kan sudah tahu nih, oleh imam terlarang. Makanya orang berilmu itu bebannya berat. Dijam berkesimpulan, kau itu encak tak ngaji. Ada pula orang yang barik dapat ilmu, encak tak ngaji, ya tak tahu apa-apa. Sisi lain, orang yang beramal dengan ilmu menyelamatkan amalnya. Jadi jangan lihat hanya sisi saja, dia akan naik dengan ilmunya. Jadi yang pertama, kategori orang yang mendahului imam itu aliman, dia tahu, wa amidan, dan sengaja mendahului. Tahu dia mendahului imam itu haram, ada ancamannya, dan dia sengaja mendahului. Dalam kategori seperti itu, saya termasuk yang cenderung memilih pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, salatnya batal dan dia berdosa. Dia wajib mengulang lagi salatnya kalau itu fardu. Sekali lagi saya katakan, kalau orang tersebut tahu dengan hukum terlarangnya mendahului imam, dia sudah tahu, kemudian dia sengaja mendahului, orang yang seperti ini salatnya batal dan dia wajib mengulang lagi salatnya kalau itu salat fardu. Kenapa? Karena salat yang dia lakukan dengan imam tadi tidak ada nilainya karena telah batal. Nah, yang seperti ini, orang yang sendiri tidak, berjamaah pun tidak, salatnya sudah tidak ada. Nah, kemudian kategori yang kedua, orang tersebut tidak tahu hukum mendahului imam itu adalah terlarang. Tidak tahu. Karena ketidaktahuan dia itu, maka salatnya tidak batal. Dan dia tidak berdosa karena ketidaktahuan, tapi dia dituntut untuk belajar bagaimana kaifiat salat.
Kategori yang kedua, dia tidak tahu, dia kira dahulu sedikit tidak ada masalah. Yang seperti ini apa? Salatnya tidak batal, tapi dia wajib untuk mengetahui, untuk belajar supaya jangan dia melanggar lagi ketentuan di dalam salat berjamaah. Yang ketiga, dia tahu tapi dia tidak sengaja. Dia tahu itu terlarang, tapi dia tidak sengaja karena sabab-sabab tertentu. Ini misal, jamaah itu sudah banyak safnya ke belakang. Kan bisa saja terjadi. Nah, dia kiranya imam sudah i'tidal, dia i'tidal duluan tanpa dia sengaja. Yang seperti ini salatnya tidak batal. Dan tentu karena ketidaksengajaannya, dia berarti tersalah, dan dia diharapkan tentu tidak mendapatkan akibat dosa seperti yang dicamkan oleh Rasul. Kenapa? Rufi'a an ummatil khata' kan mastuk alaih. Diangkat qalam, rufi'al qalam, artinya diangkat qalam, tidak dicatat sebagai suatu perbuatan yang berakibat kepada hukuman. Ada perbuatan yang tidak dicatat sebagai suatu pelanggaran yang berakibat hukuman dalam syariat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya? 3 perkara. Yang pertama al-khata', ketersalahan, tak sengaja. Yang kedua an-nisyan, lupa. Yang ketiga wa mastukrihu alaih, terpaksa. 3 ini dimaafkan di dalam syariat. Nah, jadi orang yang tahu bahwa perbuatan tersebut, terlarang, kemudian dia sengaja mendahuluinya, maka jelas bahwa batallah salat orang tersebut dan dia asimun, dia berdosa karena melakukan perbuatan yang terlarang dalam pada salat tersebut. Wallahu a'lam. Ini adalah kondisi yang pertama, mendahului. Ingat, tentu tidak berlaku pada takbiratul ihram. Khusus untuk takbiratul ihram, mau terlupa, mau tersalah, kalau dia takbir sebelum imamnya, jelas salatnya batal. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau man ahram qabla imamihi fa salatuhu batilah. Siapa yang berihram, maknanya takbiratul ihram sebelum imamnya, maka salatnya untuk takbiratul ihram tak berlaku cerita lupa dan berbagai macam tadi. Tapi untuk kelanjutannya baru berlaku kalau dia sengaja melakukan ma'a ilmihi, padahal dia tahu bahwa itu haram, maka dia berdosa dan salatnya batal. Tapi kalau dia terlupa atau tidak tahu hukumnya atau tidak sengaja dia melakukan itu, maka salatnya sah. Tapi kalau di awal dia lupa, mau tidak tahu, imam belum takbir, dia sudah takbir duluan, jelas dia tidak masuk dengan imam berjamaah, maka salatnya batal. Nah, itu yang disebut dengan al-musabaqah, di mana imam dan makmum
harus saling ikut mengikuti, tetapi kenyataannya ada di antara makmum yang mendahului imamnya. Bagaimana hukumnya? Sudah kita jelaskan. Kondisi yang kedua, al-muwafaqah awil muqaranah. Apa nih maksud dengan muwafaqah? Muwafaqah ini bahasa kita mufakat, sepakat. Yaitu an tatawafaqa harakatul imami wal ma'mum indal intiqal ila ruknin. Yaitu gerakan imam dan makmum bersamaan, bersepakat ketika hendak berpindah ke rukun lain, seperti rukuk atau sujud secara bersamaan, tidak dahulu, tidak pula kemudian. Sebagaimana dia qaranahu fi takbiratul ihram, apabila dia beriringan dengan imamnya ketika takbiratul ihram. Imam baru Allah, dia langsung pula Allah bersamaan. Para ulama mengatakan bahwa cara solat orang yang seperti makmum yang seperti ini jelas salah. Tidak patut dibiasakan, walaupun nanti ada perincian bisa salatnya sah, tapi cara seperti itu orang yang tidak tahu bagaimana adab berjamaah. Kenapa? Karena imam itu diadakan untuk diikuti, bukan untuk disamai. Nama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Jadi perbuatan yang menyamai imam itu dalam gerak rukukkah, sujudkah dan lain-lain, mulai dari takbiratul ihram adalah khata'. Jelas itu adalah salah. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi, sesungguhnya dijadikan adanya imam supaya diiringi, diikuti, bukan disamai, bukan ditandingi. Fa idza kabbara, apabila imam telah bertakbir, fakabbiru, ada kata fa di situ. Nah, itu menunjukkan fa itu menunjukkan li ta'qib, beriringan, bukan bersamaan. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kamu duna fasal, tanpa ada pemisah, tidak perlu ditunggu. Kadang-kadang ada pula Allahu Akbar, caliknya suak kidalo, ada halangan, baru Allah. Mestinya apabila imam bertakbir, bertakbir pula lah. Allahu Akbar, imam mau ruku, ya maksakan juga menyelesaikan ayatnya. Itu orang yang tidak mengerti bagaimana salat berjamaah. Mestinya di dalam hadis tadi, idza kabbara, apabila imam bertakbir, fakabbiru, maka bertakbirlah. Dari redaksi hadis itu jelas Nabi mempergunakan fakabbiru, maka bertakbir. Fa itu ta'qib. Ta'qib itu artinya tertib, kemudian tarahi, yaitu mengiringi tanpa ada jeda antaranya. Itu fa. Wa idza sajada fasjudu, apabila imam kamu sujud, maka iringi kamu sujud pula. Wa idza rafa'a, apabila imam mengangkat kepalanya, farfa'u, angkatlah kepala kamu. Wa idza qala sami'allahu liman hamida, apabila imam berkata sami'allahu liman hamida, faqulu Allahumma rabbana walakal hamd. Wa idza shalla qa'idan, apabila imam mengatakan kalimat sami'allahu liman hamida ketika i'tidal, maka ucapkanlah olehmu Allahumma rabbana walakal hamd. Wa idza shalla qa'idan, dan apabila dia salat duduk,
Wa sallu qu'udan ajma'un. Maka solat pula lah duduk seluruhnya di belakang. Imamnya duduk, dia berdiri di belakang. Nah itu berjamaah. Jadi orang yang menyamai imam, jangankan mendahului, itu adalah perbuatan yang salah berdasarkan kepada hadis tersebut. Kenapa? Karena tunjuk dalam hadis adalah mengiringi, kan? Mendahului atau menyamai. Nah, kalau kita kaji tentang menyamai imam atau melakukan gerakan yang sama dengan imam, tentu ada dua perkara. Yang pertama adalah bersamaan dengan imam dalam perkataan dan persamaan dengan imam dalam perbuatan. Seperti takbir. Imam bertakbir, makmum bertakbir bersamaan dengan imam. Tetapi terjadi misalnya takbir imam ini lebih dulu selesainya dari takbir makmum ini lebih dahulu selesai dari imam. Imamnya agak panjang takbirnya. Allahu Akbar. Pas Allah tadi, makmumnya juga bersamaan. Allah. Cuma makmumnya agak pendek. Allahu Akbar. Imamnya masih Allahu Akbar. Nah, bagaimana nih keadaannya? Artinya apa? Bersamaan secara ibtidaan, permulaannya sama, tapi berbeda dalam intihak, di dalam penyelesaiannya. Kalau itu pada takbir, maka bagaimana pada waktu takbiratul ihram itu dilakukan? Kalau itu pada waktu takbiratul ihram, wa salatuhu ghairu sahihah, salatnya tidak sah. Berhati-hati. Itu yang kita temukan di dalam nas berbagai pendapat fuqaha dalam mazhab yang 4. Nah, orang itu sebenarnya telah mendahului imamnya. Walaupun pada permulaannya dia sama, tapi penyelesaiannya dia terlambat. Nah, karena itu yang aman kalau salat berjamaah memang adalah mengikuti, bukan menandingi seperti itu. Jadi selesaikan, perhatikan. Hanya ketika imam mengatakan sawu wastaqimu, wak jamota je lai, sibuk je HP je lai dan berbagai macam. Perhatikan imam. Ketika imam Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, itu baru ta'qib, baru dikatakan mengikuti imam dengan mengiringnya. Tetapi kalau sama imam baru angkat tangan, gerakan, kemudian perkataan Allah, kita Allah juga, ibtidaan pada permulaannya sama, tapi intihaan penyelesaiannya kita lebih dahulu dari imam. Imam masih belum selesai Allahu Akbarnya, kita separuh Allahu Akbar, imam sudah selesai Allahu Akbar, imamnya masih Allahu Akbar. Di dalam pandangan para ahli fikih, orang yang melakukan salat seperti itu berarti masuk kategori apa? Bukan menyamai, tapi telah mendahului imamnya, kan sudah dulu selesai dia takbiratul ihramnya. Imamnya belum lagi. Nah, yang seperti itu fa salatuhu ghairu sahihah, salatnya tidak sah. Nah, kenapa para ulama mengatakan tidak sah? Karena pada hakikatnya orang ini telah mendahului imamnya di dalam takbiratul ihram, walaupun permulaannya sama, tapi intihak penyelesaiannya dia lebih dahulu. Imamnya berarti belum lagi masuk ke dalam salat, dia sudah masuk ke dalam salat sendirian. Nah, inilah yang dikatakan al-Imam Ar-Rahibani fi Matalib Ulil Nuha, wa amma muwafaqatul imam, muwafaqatul ma'mum al-imam
bi aqwalis salah bi an kabbara li ihramin ma'ahu ay ma imamihi atau kabbara qabla itmamihi al ihram lam tanaqid salatuhu amdan kana aw sahwan bi anna syartaha ay ya'tiya biha ba'da imamihi wa qad fatahu. Ini pendapat jelas sekali alasannya merujuk ke mana? Merujuk kepada dalil bahwa orang itu telah mendahului di takbiratul ihram itu. Walaupun makmum itu bersamaan dengan imamnya pada awal, pada permulaan bersamaan, sama-sama alifnya sama-sama dibaca, al di belakang. Tapi pada penyelesaiannya makmumnya lebih dahulu dari imamnya. Karena imamnya menjaga harakatnya, bacaannya Allahu Akbar. Nah, makmum main kompas saja, Allahu Akbar. Awalnya sama, tapi penyelesaiannya tidak sama. Imam terlambat. Orang ini sah salatnya? Tidak sah salatnya. Kenapa ulama mengatakan tidak sah? Saya melihat bahwa mereka memandang perbuatan seperti itu telah mendahului imamnya. Imamnya belum masuk lagi ke dalam salat, dia sudah masuk duluan. Nah, ini karena itu berhati-hati. Nah, itu dalam bentuk qaul, perkataan. Tapi kalau seandainya itu di dalam salat, tadi sudah kita katakan, mendahului saja kalau dia tidak sengaja dan berbagai macam, salatnya tidak batal kalau di dalam salat, kecuali kalau dia sengaja dan tahu hukum itu.